Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa capek terus-menerus padahal sudah istirahat cukup dan makan juga teratur? Atau mungkin sering stres tanpa sebab yang jelas? Nah, ternyata ada penjelasan filosofis yang menarik soal ini dari seorang tokoh besar, yaitu Ibnu Sina. Tiga kondisi tubuh menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina punya konsep unik tentang kondisi diri kita. Kebanyakan orang cuma kenal dua, sehat atau sakit. Tapi menurut beliau, ada tiga kondisi. Pertama, sehat, sikah. Ini yang jelas banget ya, kondisi tubuh sesuai tabiatnya dan kinerjanya normal. Kalau kalian bangun pagi segar, aktivitas lancar, tidur nyenyak, ya berarti sehat. Kedua, sakit atau marot. Kebalikan dari sehat, ada yang nggak beres dengan tubuh kita. Yang menarik adalah ketiga, kondisi tengah-tengah. Ini yang sering kita alami sebenarnya. Disebut sehat nggak bisa, disebut sakit juga belum. Seperti merasa ada yang aneh dengan diri kita, tapi gejala penyakitnya belum muncul. Nah, kondisi ketiga inilah yang sering bikin kita bingung. Kayak kalau ditanya, gimana kabarnya? Jawabannya jadi, ya sehat sih, tapi kok rasanya ada yang ganjil gitu. Ciri-ciri kondisi tengah-tengah. Beberapa tanda aja nih. Gampang capek dan lelah kronis padahal istirahat sudah cukup, stres tanpa sebab yang jelas, cemas terus-menerus, pikiran susah tenang. Jangan-jangan sebagian besar dari kita ada di kondisi ini. Kita tahu ada yang nggak beres, tapi belum ketemu solusinya, atau malah menyembunyikan apa yang kita rasakan. Mental sehat menurut Ibnu Sina. Untuk mental yang sehat, Ibnu Sina bilang ada 4 ciri. 1. Emosi stabil. Bukan berarti nggak pernah marah atau sedih ya. Wajar kok manusia punya emosi. Yang penting bisa kita kendalikan. Jadi kalau marah, ya marah secukupnya, nggak sampai meledak-ledak. Pikiran jernih, bisa berfungsi normal untuk hidup sehari-hari. Bisa bedain mana yang baik dan buruk, mana yang sehat dan nggak sehat. 3. Harmoni jasmani dan rohani. Batin sehat, fisik juga sehat. Keduanya saling mempengaruhi loh. Keempat, spiritualitas dan moralitas hidup. Ini yang sering terlupa. Kalau cuma fokus pada 3 hal di atas tapi lupa aspek spiritual, hidup bisa terasa hampa. 3 lapisan jiwa manusia. Ibnu Sina juga menjelaskan jiwa kita punya 3 lapisan. Pertama, vegetatif atau nabatiyah. Dorongan dasar seperti makan, minum, reproduksi. Kalau dominan di sini, ya jadi orang yang cuma rebahan, makan, tidur. Kedua, sensitif atau hayawaniyah, berkaitan dengan emosi, keinginan, ambisi. Kalau terlalu dominan, bisa jadi orang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Ketiga, rasional, insaniyah, yang membedakan kita dari hewan dan tumbuhan. Disinilah akal, moralitas, dan spiritualitas berada. Yang ideal adalah ketika ketiga lapisan ini seimbang, tapi dikomandoi oleh yang rasional. Jadi akal yang jadi pemimpin, bukan nafsu atau dorongan dasar. Peran akal dalam kehidupan. Akal punya 3 tugas penting. Mengendalikan emosi. Jadi kalau marah, pikiran yang bilang, jangan marah berlebihan, rugi nanti. Mengendalikan hasrat. Misalnya ada godaan, akal yang harus bilang, tunggu, pikir dulu resikonya. Dan memahami nilai. Akal yang bisa bedain mana yang baik dan buruk. Hubungan jiwa dan tubuh. Menariknya, Ibnu Sina udah paham konsep psikosomatis sejak dulu. Jiwa dan tubuh saling mempengaruhi. Kalau mental lagi kacau, bisa kena ke fisik. Sebaliknya, kalau fisik sakit, mental juga terganggu. Ada quotes menarik dari beliau. Sesungguhnya, kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Jadi, kalau kita sering berpikir negatif, bisa-bisa sakit beneran.
Tapi kalau berpikir positif juga bisa jadi obat. Makanya, penting banget jaga pikiran kita. Jenis-jenis gangguan jiwa dan solusinya. Ibnu Sina membagi gangguan jiwa menjadi beberapa jenis. Pertama, gangguan karena ketidakseimbangan cairan tubuh. Solusinya, perhatikan diet, gaya hidup sehat, olahraga cukup, istirahat cukup, dan kendalikan emosi. Gangguan mental, cemas, depresi, stres. Solusinya menarik banget. Logika membantu berpikir jernih, ilmu membantu memahami dunia di sekitar kita, dan filsafat. Filsafat memberi kerangka makna hidup. Gangguan emosional. Ini yang paling dalam. Kalau merasa hidup hampa, kehilangan makna, solusinya doa, zikir, dan meditasi. Pesan untuk kita. Yang menarik dari pemikiran Ibnu Sina adalah pendekatannya yang holistik. Dia nggak cuma lihat satu aspek, tapi semua aspek manusia. Fisik, mental, emosi, dan spiritual. Jadi, kalau kalian merasa ada yang ganjil dengan diri kalian, coba deh cek satu persatu. Fisik sehat nggak? Mental gimana? Bisa berpikir jernih? Emosi stabil nggak? Spiritualitas hidup nggak? Dan ingat, wajar kok kalau kita nggak selalu dalam kondisi 100% sehat. Yang penting kita aware dan berusaha menjaga keseimbangan. Kunci utamanya adalah menjadikan akal sebagai pemimpin dalam hidup kita. Jangan biarkan emosi atau nafsu yang mengambil kendali. Dan yang nggak kalah penting, jangan lupa bahwa kita punya dimensi spiritual yang perlu dipelihara. Semoga sharing tentang pemikiran Ibnu Sina ini bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga kesehatan mental dan kehidupan yang lebih seimbang.